Masih bersama saya, Mr. Z Bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Didukung dengan berita. Masih dari pekerja migran Indonesia. Saya baru tahu ternyata barang-barang milik PMI itu juga ada jenis-jenisnya ya. Ada barang kiriman, ada barang bawaan, dan juga ada barang pindahan. Kali ini kita berbicara tentang barang bawaan, karena ada beritanya barang bawaan milik PMI yang baru pulang dari luar negeri kena cukai. Masa iya? Gitu kan? Benar. Langsung kita ke beritanya, biar tidak mengundang fitnah. Ini dari BBC News Indonesia. Aturan barang bawaan impor berdampak pada pekerja migran Indonesia. Oleh-oleh untuk lebaran, kena tahan bea cukai. Kita bacakan aja ya. Kelompok pekerja migran Indonesia meminta pemerintah membebaskan mereka dari peraturan pembatasan impor barang yang berlaku tanggal 10 Maret 2024 karena hanya menambah beban pekerja migran dan keluarganya. Seorang buruh migran dari Taipei, Tutik, bercerita 4 kardus oleh-oleh yang dikirim sejak Februari lalu tertahan di gudang bea cukai Semarang, Jawa Tengah. Padahal isinya hanya barang bekas pemberian majikannya, beserta beberapa makanan untuk hadiah Idul Fitri keluarganya di Ngawi, Jawa Timur. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak Budi Santoso mengklaim revisi Permendak nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor sudah memberikan kemudahan serta solusi yang adil dan selektif efektif bagi pekerja migran Indonesia yang akan mengirimkan barangnya. Menurutnya, barang dalam keadaan baru maupun tidak baru dengan jumlah tertentu akan dikecualikan dari kewajiban memiliki perizinan impor dari Kemendak. Kendati demikian, ekonom dari INDEF Andre Satrio Nugroho menilai Permendak ini perlu direvisi karena dianggap tidak mulus ketika dijalankan di lapangan. Buruh migran Indonesia yang kini bekerja di Taipei, Tutik, terdengar jengkel gara-gara barang yang dia kirim sejak 5 Februari lalu tak kunjung sampai di rumahnya di Ngawi, Jawa Timur. Padahal biasanya kiriman yang diangkut menggunakan jasa ekspedisi langganannya selalu tiba tidak lebih dari 1 bulan. Kali ini, kata Tutik, pihak ekspedisi mengatakan barang-barangnya yang dikemas sebanyak 4 kardus tertahan di Bea Cukai Semarang tanpa alasan yang jelas. Saya cek di aplikasi ekspedisi, tiba di pelabuhan 13 Maret 2024. Sampai sekarang masih antre katanya di bea cukai, ujar Tutik kepada BBC. 4 kardus kirimannya itu terdiri dari 2 kardus berukuran besar dan 2 kardus berukuran kecil, kata ibu 3 anak ini. Tak ada yang spesial atau mahal di dalamnya. Kebanyakan adalah barang-barang bekas pemberian majikan yang sudah meninggal di panti jompo. Misalnya baju bekas, sandal bekas, dan tas bekas, termasuk popok dewasa
susu, dan beberapa makanan ringan sebagai oleh-oleh Lebaran. Nggak ada barang branded, ya katanya nih. Nggak ada barang branded, yang ada hanya barang bekas. Wah. Itu pun baju-baju saya beli dari saat diskon. Saya kumpulin dari jatah uang makan dari majikan. Saya beli mainan. Anak minta coklat, suami minta dibelikan kopi, dan sebagainya. Pekerja migran berusia 50 tahun ini mengaku tak habis pikir dengan kebijakan pemerintah yang menahan barang-barangnya tersebut. Sebab semua barang itu dibeli dari hasil jerih payahnya bekerja selama 9 tahun di Taipei. Wow, 9 tahun. Tutik mengaku merasa diperlakukan seperti pelaku kejahatan. Terus terang saya kecewa. Kami di sini kondisinya susah, malah kena tahan. Ya Allah, padahal cuma makanan buat lebaran di rumah, ucapnya. Sakit rasanya diperlakukan begini. Kami bukan maling, bukan koruptor. Barang-barang itu bukan untuk diperjualbelikan. Saya kumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk menyenangkan keluarga. Kini Tutik menyatakan hanya bisa pasrah dengan nasib barang-barangnya. Pihak ekspedisi, kata dia, tak bisa memastikan kapan kirimannya lolos dari antrean bea cukai Semarang. Dia sempat berpikir untuk menghubungi keluarganya di Ngawi agar menjemput sendiri barang kirimannya. Pasalnya, untuk mengirim barang dari Taipei ke Indonesia, dia harus membayar ongkos ekspedisi sekitar 3 juta rupiah. Itu mengapa Tutik sangat berharap pemerintah tidak mempersulit barang-barang kiriman pekerja migran yang disebutnya tidak mahal tersebut. Dengan segala hormat kepada Presiden, saya mohon jangan dipersulit untuk mengirimkan barang-barang kami yang cuma baju bekas, katanya. Saya takut makanan-makanan itu bisa kedaluarsa. Tolong bapak-bapak, kami penyumbang devisa negara, bukan koruptor. Sementara itu, Ketua Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia Sekar Bumi, Karsiwen, mengatakan apa yang dialami Tutik juga terjadi pada buruh migran banyak negara. Dari laporan yang dia terima, barang-barang yang dikirim sebelum peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor itu diberlakukan pada 10 Maret lalu terhambat di bea cukai. Padahal seharusnya diberikan jeda waktu bagi barang yang dikirim sebelum peraturan tersebut diterapkan. Karena imbasnya ada keluarga pekerja migran yang akhirnya terpaksa menebus beberapa barang kirimannya karena dianggap sebagai barang impor. Aturan ini kan saklek banget. Harusnya ada jeda waktu sosialisasinya kepada teman-teman buruh yang sudah duluan mengirim barangnya. Nah, ini kan tidak, kata Karsiwen di Jakarta. Karsiwen memaparkan Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai sebetulnya telah menggelar sosialisasi online dengan sejumlah kelompok buruh migran pada 22 Maret lalu. Di situ disampaikan bahwa ada pengecualian bebas izin impor terhadap barang kiriman pekerja migran Indonesia seperti pakaian jadi, aksesoris pakaian jadi dengan kondisi baru. Maksimal boleh dikirim sebanyak 5 buah dan dalam kondisi tidak baru maksimal 15 buah. Barang tekstil sudah jadi lainnya dan seterusnya dan seterusnya. Wah, ini masih banyak. Oke. Kemudian ini yang terakhir ya. Mengapa
Mengapa Kemendak menetapkan aturan ini? Ini alasannya nih. Pembatasan impor barang tertera dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor yang direvisi menjadi Permendak Nomor 3 Tahun 2024. Salah satu tujuan aturan ini adalah mengembalikan pengawasan sejumlah komoditas dari post border atau diawasi setelah beredar di pasaran oleh kementerian dan lembaga terkait menjadi border atau diawasi di perbatasan negara oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di pelabuhan atau di bandara. Intinya, aturan ini ingin menertibkan masuknya barang impor yang dijajakan kembali oleh pelaku jasa titip just tip seperti yang terjadi pada Februari 2024. Kala itu Bea Cukai Soekarno-Hatta menemukan hampir 1 ton atau sebanyak 2.564 buah roti merk Bun yang viral dari Thailand masuk dalam barang bawaan penumpang yang melebihi batas. Dari 33 penindakan terhadap barang bawaan penumpang di Bandara Suta ditaksir ribuan merk Bun itu senilai 400 jutaan. Padahal setiap penumpang hanya dibatasi barang bawaan olahan pangan 5 kg. Kalau melebihi batas dan tidak disertai izin dari BP POM, maka atas kelebihannya akan dilakukan penindakan. Hingga akhirnya pada awal Maret lalu merk Bun tersebut dimusnahkan. Nah, ini teman-teman, itu terdapat beberapa barang di dalamnya, ya, di dalam berita ini. Barang-barang apa saja yang bisa yang bisa masuk ke Indonesia, kemudian yang tidak boleh, berapa banyaknya, ya, berapa style kalau pakaian, dan tentu saja ini bolehlah diberlakukan kepada pihak-pihak yang lain, tapi jangan terhadap pekerja migran Indonesia. Mengapa? Ya itu tadi apa yang disampaikan oleh Tuti, bahwa barang-barang miliknya yang dikirim itu hanyalah baju bekas, pokoknya intinya barang-barang bekas yang diberikan oleh majikan atau mendapatkan dari majikan yang sudah meninggal, ya, seperti yang tadi disampaikan. Ada selimut, ada ini semua adalah dari majikannya yang dirawat, tetapi majikannya meninggal dunia. Dan inilah yang dikirim ke Indonesia sebagai barang oleh-oleh. Namun apalah daya, barang oleh-oleh tersebut dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023, barang tersebut akhirnya tertahan. Saya ulangi lagi terkait dengan barang milik PMI, ternyata ada 3, ya, ada barang kiriman, ada barang bawaan, dan juga barang pindah. Kita akan bahas terkait dengan barang-barang tersebut pada kesempatan berikutnya. Kabar terkini ada permintaan kalau bisa barang bawaan milik PMB itu bebas bea masuk. Ya, bebas bea masuk. Kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Terima kasih.